niat mengikuti atau berjamaah. Kalau pada pilihan ini, maka seandainya dia tidak mengikuti tanpa ada niat, atau ma'asah pihak atau bersamaan ragu di dalam niat, ya, di dalam sholat dengan niat batal sholatnya, jadi tolak dulu jika lama menunggu. Ya, artinya salat berjamaah yang tepat ini adalah adanya niat untuk berjamaah. Ya, bagi siapa? Bagi makmum. Bagi imam, niat berjamaah ini hukumnya sunnah. Tetapi kalau tidak niat berjamaah, maka dia tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Nah, maka ketika imam niat berjamaah atau niat dari imam, ya, jadi kalau makmum itu niatnya jadi makmum, kalau imam niatnya jadi imam. Memang imam di dalam sholat berjamaah ini tidak wajib, yang diwajibkan hanya makmum. Tetapi imam bisa menjadi wajib niat berjamaah apabila sholatnya sholat Jumat. Itu salah satunya. Imam wajib niat dari imam berjamaah ketika sholat Jumat. Atau imam mengulang daripada sholatnya. Ini sholat yang kedua. Maka imam wajib niat dari imam. Atau dia jadi imam di dalam sholat jamaah takdim dengan sebab turunnya hujan. Ya, dia sebab hujan, maka dia jadi imam wajib niat berjamaah. Atau dia bernazar kalau dia jadi imam, maka kalau dia ada sesuatu yang menjadi imam itu untuk sholat berjamaah, maka dia wajib niatnya di imam berjamaah. Ya, kemudian selain daripada itu imam wajib, maka yang wajib adalah makmum. Kalau seandainya makmum sholat tanpa ada niat berjamaah, niat dari imam, maka sholatnya tidak sah. Atau makmum ketika di dalam sholat ragu-ragu, tadi saya niatnya niat dari makmum atau tidak, niat berjamaah atau tidak. Nah, ragu-ragu ini yang termasuk kategori panjang menunggu, ya, lama menunggu, artinya belum cepat memutuskan. Nah, kalau kelamaan dia ragu-ragunya di dalam masalah niat, maka sudah tak sholatnya. Jadi kalau kita ragu-ragu nih, udah niat dari imam belum, langsung yakinin udah niat dari imam, udah niat dari imam belum, udah yakinin langsung niat udah dari imam makmum. Ya, jangan sampai ada keraguan yang bukan panjang, ya. Jadi jangan, karena ini ya niat tersebut yang menjadi syarat di dalam berjamaah, khususnya makmum. Kemudian yang satu maksud ini syarat yang kelima, nawal fuku nazim sholat dan imam, yaitu adanya kesesuaian antara sholat keduanya, antara sholat imam dan makmum. Bagi kita maka jika berbeda kama tubadin seperti sholat wajib, wamusufi dan sholat berhana, atau jenazah atau sholat jenazah, dan kasihan ubadu tidak sah mengikuti imam. Wa yasimu dulu kalau asli wal mati sah, ya, zuhur tidak mengikuti
asal dan wajib wal qadar kalau ada dan sholat qadar ya mengikuti sholat ada waktu dan sebaliknya wal qadar pada waktu dan sholat wajib mengikuti sholat sunnah atau sebaliknya. Jadi syarat yang kelima ini yang berbeda adalah di dalam sholat tersebut namanya ada kesesuaian antara sholat imam dengan sholat makmum. Kalau seandainya imam sholatnya sholat gerhana matahari atau bulan, makmum sholat zuhur misalnya, imam sholat gerhana matahari, makmum sholat zuhur, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena itu berbeda. Kalau sholat gerhana itu berdirinya 2 kali dalam satu rakaat, berdirinya 2 kali, rukunya 2 kali. Nah, ya, kalau sholat zuhur berbeda dia itu. Nah, maka tidak sama tuh di dalam penyesuaian antara sholat imam dengan makmum. Atau misalnya imam sholat jenazah, makmum sholat fardu misalnya, maka tidak sah. Ya kalau jenazah kelihatan, kalau dia imam sholat jenazah goib, kan tidak kelihatan daripada jenazahnya. Nah, maka ketika dia berjamaah dengan imam sholat jenazah, maka tidak sah. Beda sholat jenazah tidak ada hukum, tidak ada ijab, tidak ada sujud, dan tidak ada artinya misalnya itu ya sangat beda sekali hukumnya, ya maka tidak sah. Atau sebaliknya dari namanya kalau sholat tersebut berbeda secara langsung maka tidak sah. Berbeda kalau imam sholat zuhur, makmum sholat asar. Ini sama ada apa namanya di dalam sholatnya sama sesuai dengan urutannya, ya ada berdiri, ada ruku, ada tidak, ada sujud, ada sujud sampai terakhir bagian akhir salat itu sama. Atau kebalikannya, misalnya imam sholat asar, makmum sholat zuhur, maka sah. Atau misalnya imam sholat asar, makmum sholat maghrib, sah. Atau makmum sholat maghrib, imam sholat asar, sah. Jadi meskipun itu berbeda di dalam niatnya berbeda atau sholatnya, ya, maka tetap sah. Tapi gerakan sama, tetapi ini makruh kalau sudah sengaja, ya ini makruh. Karena bisa menghilangkan daripada keutamaan berjamaah. Ya, ini makruh. Ya, begitu juga kalau imam sholatnya qudhu, makmum sholat keadaan, sah juga. Atau sebaliknya, imam sholat keadaan, makmum sholat qudhu, sah juga. Atau imam sholat fardu, makmum sholat sunnah, sah juga. Atau sebaliknya, imam sholat sunnah, makmum sholat fardu, sah. Ini yang tidak sah itu adalah kalau dibedakan daripada bentuk sholatnya. Seperti sholat jenazah ataupun daripada sholat gerhana. Kemudian asyaratul mustahzi, syarat yang keenam, al-muwafaqatu fi sunnatin fahisatin mukhalafah. Ya, bertepatan di dalam sunnah, pelanggaran yang berat. Kalau tahu imam, kalau seandainya imam meninggalkan sajdah tilawah, sujud tilawah, wasajadana makmum dan makmum sujud tilawah, al-aqsu atau sebaliknya. Kalau tahu imam tasyahud awal atau imam meninggalkan tasyahud awal, tasyahud makmum dan makmum melakukan tasyahud awal, berpola
batal sholatnya. Wa in tasyahhada al-imam wa qama al-ma'mum amdan lam yakul. Jika imam tasyahud awal dan makmum berdiri sengaja tidak batal sholatnya. Wa in lahu autu dan sengaja dia kembali makmum kembali. Nah ini syarat mengenal artinya bertepatan di dalam masalah sunnah. Jadi kita tidak boleh terlalu berbeda di dalam masalah sunnah antara imam dengan makmum. Ya. Kalau seandainya perbedaan tersebut tidak hadis, tidak begitu kelihatan, seperti misalnya imam baca tasbih ketika makmum baca, itu tetap sah karena perbedaannya tidak begitu jauh. Secara dohir sama-sama ruku imam dengan makmum, cuma bedanya imam baca tasbih, makmum tidak baca tasbih. Nah kalau bisa, ya. Atau seperti di dalam sunnah yang sekiranya tidak diulang juga, ketika dia imam membaca doa Alhamdulillah, makmum sudah baca. Nah, tetapi ini secara logis sama intinya dan intinya. Cuma sunnahnya tersebut imam melakukan, makmum tidak melakukan. Nah, berbeda kalau perbedaan sunnah antara imam dan makmum itu kelihatan mencoloknya, ya, kelihatan perbedaannya. Gitu. Seperti yang misalnya imam sujud satu, makmum tidak sujud satu, maka itu baca dan akan daripada makmum tersebut sholat bersamaannya. Atau imam sujud tilawah, makmum tidak sujud tilawah, batal. Atau dari imam melakukan apa tidak sujud tilawah, tapi makmum tilawah. Imam berdiri terus, makmum akan turun sujud tilawah. Imam lagi baca ayat yang digunakan sujud tilawah, ayat sajadah misalnya. Makmum melihat sunnah langsung sujud tilawah. Tapi imam tidak sujud tilawah. Karena itu perbedaan untuk imam berdiri, makmum sujud. Ya. Kemudian begitu juga dengan imam meninggalkan tasyahud awal, makmum melakukan tasyahud awal. Ya. Maka batal juga. Ya. Jadi imam langsung berdiri, makmum duduk dulu tasyahud awal. Seharusnya makmum bagaimana? Langsung berdiri dia. Ya, ketika imam melihat berdiri, maka makmum ini berjalan. Makmum tidak melakukan daripada tasyahud awal. Nah, kalau imam berdiri, kalau imam mengerjakan tasyahud awal, kemudian makmum juga berdiri dengan sengaja, maka makmum itu tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena imam sudah melakukan perkara yang wajib. Kalau imam melakukan perkara yang sunnah, jadi ini bukan masalah sunnah lagi itu. Ya, antara sunnah dengan wajib, bukan antara sunnah dengan sunnah, tapi sunnah dengan wajib. Maka posisi makmum berarti yang mendahului pergerakan ini imam. Ya. Apakah batal? Tidak batal, cuma memang haram mendahului imam itu punya haram, nggak boleh. Tapi sholatnya tetap sah. Cuma nanti ketika dia selalu begitu tuh sholatnya mendahului imam dengan satu rokok, dengan satu rukun misalnya, maka nanti dia di akhirat mukanya bukan muka dia sebagai manusia juga menjadi binatang. Kalau punya ahli gitu ya, itu akibat
termasuk mendahului pergerakan imam. Imam belum berdiri, duduk duluan. Imam belum rukuk, duduk duluan. Tetap sholatnya sah dengan hukumnya kalau ngomongnya. Nah, tetapi tradisi makmum, meskipun dia sengaja meninggalkan tasawuf awal karena imamnya mengerjakan tasawuf awal, maka dia disunahkan untuk kembali. Memang sih boleh, ada dua pilihan. Boleh dia tetap berdiri, boleh dia kembali seperti apa yang dilakukan imam. Ada dua pilihan. Tapi sunahnya kembali ya. Sholat berjamaah milih gitu ya. Kita di rumah sudah niat sholat berjamaah, niat jadi makmum. Niat tidak rumah jadi makmum. Ternyata di masjid nggak ada imam yang datang. Akhirnya kita udah niat jadi imam tuh jadi makmum jadi imam. Bagaimana misalnya? Yang kedua, kalau kita sedang berpergian, lalu waktu zuhur tiba, kita berhenti dari masjid ketemu. Ternyata di dalam masjid ada yang sedang sholat berjamaah. Kita nggak tahu. Itu sedangkan mereka sedang mendain sholat jamaah. Nah kita sholat zuhur, kita zuhur di jamaah. Nah itu bagaimana tuh? Boleh kita. Terus yang ketiga yang terakhir, di dalam sujud tilawah tadi itu kalau seandainya imam tidak mengerti tentang ayat saja, si makmum mengerti. Kalau ayat itu dibaca, si imam mah biasa aja, si makmum langsung dia sujud. Bagaimana komentar? Ya, terima kasih. Ya, ini pertama niat dari umat, ini dari makmum. Itu masjid imam, imam sholatnya biasa, tidak boleh. Ya, kalau sengaja di rumah melihat orang asalnya imam, melihat masjid imam, boleh. Kadang bagus kalau jadi imam pahala, angkat lagi. Sesuai jumlah jamaah tidak diper. Jamaah dengan satu misalnya, kalau imam bisa ada 10 itu keutamaan kalau imam. Dan yang kedua, tadi sholat. Yang kedua kita dalam perjalanan jauh. Lalu ke masjid, sholat zuhur kita nih, kita diikuti orang berjamaah. Sedangkan mereka itu adalah yang menjadi sholat jamaah. Takdirnya, akhirlah. Dia tuh sholat zuhur, kalau kita nggak tahu, boleh nggak? Boleh. Kalau dia udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita Tambah lagi ya. Kalau dia kan koma, dia naik lagi. Akhirnya sholat itu kan nggak gerak kan? Waktu ini menjelang perjalanan pulang, kosong dia ini, ya kosong akhirnya. Kita di masjid mau sholat zuhur, tapi di masjid ada orang yang berjamaah. Itu juga yang disebut Allahu Akbar. Ternyata mereka sudah sholat zuhur, sholat jamaah tadi asar. Asar dulu selesai, sudah asar kosong lagi dulu rakaat dua. Kita bagaimana? Sama sholatnya sah. Atau tadi itu dia zuhurnya jamaah tadi, ya kosong. Berarti kan dia harus kerjain asar selesai cuma 2 rakaat doang. Ketika kita bilang, ini kok imam baru 2 rakaat, kenapa harus selesai? Nah, ini apa? Tidak. Karena kita kurang 2 rakaat lagi, udah tambah 2 rakaat lagi. Sah tidak sholatnya, tetap sah. Jadi yang penting sholat tersebut jangan berjamaah sama dia punya gerakannya. Artinya sama itu tidak seperti sholat jenazah. Itu beda. Sholat gerhana itu beda. Tapi ntar yang kedua itu gerakan kita beda. Tidak apa-apa. Yang ketiga, imam tidak begitu
imam dia paham tentang tujuan. Dia baca ayat yang disunahkan sebelum dilakukan. Makmum paham di dalam tujuan. Apakah makmum boleh mengerjakan tilawah? Tidak boleh. Tidak boleh. Harus ikuti imam. Seandainya sama sudah satu dan makmum, ini imam mengerjakan sebab-sebab yang diperbolehkan sudah itu makmum sudah sadar. Ya, kita sudah tahu kan. Gimana? Boleh tidak bisa mengikuti? Kalau imam tidak bisa mengikuti, tidak boleh tidak bisa mengikuti. Sampai tunggu imamnya salah. Jadi kalau imam sudah salah, baru kita bisa sakti, baru boleh. Tapi kalau imam belum salah, tidak boleh, tidak bisa sakti. Berbeda kalau imam menjadi sujud sakti sebelum salah, maka kita juga wajib ikuti imam sujud sakti. Meskipun kita beranggapan tidak ada kok sebab diperbolehkan sakti misalnya. Tetap bagi imam itu ada sebabnya diperbolehkan, adanya kita tidak bisa sakti. Sama dengan di lawan juga. Jadi makmum itu wajib mengikuti gerakan